Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulfatul Aufia dengan NIM 176101009. Kali ini saya akan membahas tentang ruang bana, kemudian ruang bernorma, seminorm, operator linier, operator inverse, operator terbatas, dan operator kontinu. Berikut penjelasannya. Oke. Yang pertama yaitu tentang definisi dari ruang bernorma. Apa sih ruang bernorma itu? Ya, ruang bernorma adalah himpunan tak kosong X di mana X merupakan ruang vektor atau lapangan K dengan fungsi norma X memetakan X menuju ke R yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Untuk setiap X, Y anggota dari X, kemudian untuk alfa anggota dari K. Syarat yang pertama yaitu norm X kurang dari sama dengan 0. Syarat yang kedua, norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Syarat yang ketiga yaitu norm alfa X sama dengan alfa dikali norm X. Syarat yang keempat yaitu norm X dikurangi Y sama dengan kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y. Kemudian jika memenuhi keempat syarat tersebut, maka X adalah ruang bernorma. Berikut ini adalah contoh dari metrik yang bisa diinduksi dan metrik yang tidak bisa diinduksi. Yang pertama yaitu contoh dari metrik yang bisa diinduksi oleh norm. Contohnya yaitu untuk metrik D X, Y sama dengan norm X min Y. Metrik D dapat diinduksi oleh norm. Contoh selanjutnya yaitu untuk metrik yang tidak bisa diinduksi oleh norm. Misalkan metrik D X, Y sama dengan minimum mutlak X min Y, 1. Misal terdapat norm, maka normnya harus homogen. Kemudian untuk norm alfa V sama dengan mutlak alfa norm V, di mana untuk setiap alfa adalah anggota dari bilangan real dan V anggota dari bilangan real. Dalam hal ini metrik D jelas dibatasi oleh 1. Kemudian ambil sembarang alfa sehingga norm tidak terbatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa D tidak bisa diinduksi oleh norm. Definisi yang selanjutnya yaitu tentang seminorm. Apa sih seminorm itu? Seminorm adalah ruang vektor bernorma yang selalu positif dan tidak pernah nol. Misalkan X adalah ruang vektor pada bilangan real atau bilangan kompleks. Pemetaan dari P X menuju R disebut seminorm. Ini ada contoh dari permasalahan tentang seminorm. Misalkan P adalah seminorm pada ruang vektor V. Mungkinkah terdapat X1, X2 anggota dari V sehingga X1 tidak sama dengan X2, namun PX1 sama dengan PX2. Pernyataan ini tuh mungkin terjadi dan ada contohnya yaitu misal V sama dengan R kuadrat dan PX sama dengan mutlak X. Kemudian untuk setiap A dan B anggota dari V sama dengan R kuadrat. Ambil X1 tidak sama dengan X2. Misalkan X1 sama dengan 16 dan X2 sama dengan min 16. Maka PX1 sama dengan P16 sama dengan mutlak 16 sama dengan 16. Untuk PX2 sama dengan P-16 sama dengan mutlak min 16, hasilnya adalah 16. Jadi terbukti bahwa dengan X1 tidak sama dengan X2 tapi menghasilkan PX1 sama dengan PX2. Oke, definisi selanjutnya yaitu tentang operator linier. Operator linier, sebuah pemetaan linier T disebut operator linier jika domain dt dari T merupakan subruang vektor
dan ring RT terletak pada ruang vektor dengan lapangan yang sama. Yang kedua yaitu untuk setiap X, Y anggota dari DT dan skala alfa. T X ditambah Y sama dengan TX ditambah TY. Kemudian T dalam kurung alfa X ditambah beta Y sama dengan alfa TX ditambah beta TY. Definisi selanjutnya yaitu tentang definisi operator inverse. Jika pemetaan dari T dt menuju Y adalah operator satu-satu, maka pemetaan dari T inverse RT menuju dt adalah inverse dari T. Adapun ini teorema mengenai operator inverse yang berbunyi, misal X, Y adalah ruang vektor atas lapangan yang sama. Misal T adalah operator linier dengan domain dt subset dari X dan ring RT subset dari Y. Maka inverse T RT menuju dt ada jika dan hanya jika Tx sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Yang kedua, T inverse ada, maka T inverse adalah operator linier. Yang ketiga yaitu jika dimensi dari dt sama dengan n kurang dari tak hingga dan inverse T ada, maka dimensi RT sama dengan dimensi dt. Definisi yang selanjutnya yaitu tentang definisi operator terbatas. Apa sih operator terbatas itu? Misalkan X, Y ruang norma dan pemetaan dari T dt menuju Y merupakan operator linier, di mana untuk dt subset dari X operator T terbatas jika terdapat suatu C lebih dari 0 sedemikian sehingga norm T kurang dari sama dengan C norm X untuk setiap X anggota dari dt, di mana Tx anggota dari Y. Definisi yang selanjutnya yaitu tentang operator kontinum. Misalkan pemetaan dari T dt menuju Y merupakan operator linier, di mana dt subset dari X dan X, Y keduanya ruang bernorma, maka T kontinu jika dan hanya jika T terbatas. Kemudian jika T kontinu ada suatu titik tunggal maka T kontinu. Berikut ini adalah contoh dari operator terbatas. Misal pemetaan dari T X menuju Y adalah operator linear terbatas. Tunjukkan jika terdapat B lebih dari 0 sehingga norm Tx kurang dari sama dengan B norm X untuk semua X kecil anggota dari X besar. Maka inverse T Y menuju X ada dan terbatas. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu akan ditunjukkan bahwa T injektif sehingga norm T ada ketika T bijektif. Asumsikan bahwa T surjektif. Ambil X1, X2 anggota dari X, di mana X1 tidak sama dengan X2. Maka norm X1 dikurangi X2 lebih dari 0. Kemudian T, karena T adalah linier, sehingga norm T X1 dikurangi X2 lebih dari sama dengan B norm X1 dikurangi X2 lebih dari 0. Di sini untuk nilai Tx1 tidak sama dengan Tx2. Ambil sembarang C lebih dari 0 sehingga norm T inverse Y kurang dari sama dengan C norm Y untuk nilai Y kecil anggota dari Y besar. Karena T itu surjektif, maka terdapat X kecil anggota dari X besar sehingga Y kecil sama dengan Tx. Karena ada T inverse sehingga X sama dengan T inverse Y. Jadi
Norm T inverse Y kurang lebih dari sama dengan norm T inverse Y, di mana untuk nilai C sama dengan seper B lebih dari 0. Nah, sehingga T inverse ada dan terbatas. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.